Ya, selamat datang Bapak Ibu guru semua dan mungkin teman-teman juga yang menyaksikan Bincang Guru Inovatif yang sudah lama sebenarnya kita terakhir kayaknya di tahun kemarin. Jadi tahun ini kita mencoba untuk menghadirkan lagi podcast ini Bincang Guru Inovatif dan hari ini spesial sudah bersama kita semua juga Bapak Sumaryanto, apa kabar, Pak? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah ya, Sehat. Pak ya. Jadi hari ini kita akan coba sedikit ngebahas soal 6 program prioritas Kemendikbudrismen yang mungkin di bulan November kemarin sebenarnya mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu semua bahwa eh, Profesor Abdul Mukti menyampaikan 6 program prioritas ini dalam rapat kerja dengan Komisi 10 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta. Jadi hari ini kita coba ngebahas ini bersama Pak Sumaryanto dan mungkin nanti kita juga akan melihat pandangan guru terhadap 6 program ini dan sebagainya, apa kemudian memberatkan dan sebagainya. Terus kemudian kalaupun misalnya telah diimplementasikan di beberapa sekolah misalnya, itu seperti apa sih, apakah ada informasi-informasi, mungkin Pak Sumaryanto mungkin mendapatkan informasi-informasi terkait dengan feedback ini dan sebagainya. Tapi sebelum ke situ mungkin kita juga pengen tahu dulu background dari Pak Sumaryanto sendiri, dari Balai Besar Guru Penggerak BGP Daerah Istimewa Yogyakarta seperti apa, kemudian mungkin bisa ceritakan sedikit Bapak di sini sudah berapa lama, terus kemudian sekarang menjadi apa, menjadi jabatan seperti apa dan sebagainya. Silakan Pak Sumaryanto. Ya, baik. Dengan Mas siapa? Lupa Fauzi. tadi. Mas Sorry, Fauzi. Pak, saya belum kenalan. Baik, Mas Fauzi dan Bapak Ibu guru hebat semua. Izin perkenalkan, nama saya Sumaryanto. Saya salah satu staf di Balai Besar Guru Penggerak Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya Widya Iswara di Balai Besar Guru Penggerak Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalau Balai Besar Guru Penggerak sendiri, kita kenal sekarang BPGP gitu ya, DIY. Ini adalah salah satu unit pelaksana teknis di Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan yang ditugaskan untuk memfasilitasi pengembangan dan pemberdayaan guru, tenaga pendidikan, pendidik, kepala sekolah gitu ya. Dan kami kebetulan ada di DIY karena sekarang di setiap provinsi ada BPGP dan kita ada di BPGP. Demikian mungkin sekilas tentang saya, Mas. Oke, itu ya mungkin sedikit tentang Bapak Sumaryanto juga. Dan mungkin langsung saja Pak, tadi pembahasan terkait dengan 6 program prioritas gitu ya. Mungkin Bapak juga sudah pasti lebih tahu itu kenapa pada akhirnya kita menggunakan Sumaryanto gitu ya. Jadi seperti apa sih Pak sebenarnya pendapat Bapak sendiri gitu ya terhadap program ini? Mungkin itu ada diskusi Bapak dengan teman-teman yang lain dan sebagainya. Program ini seperti apa? 6 program prioritas gitu. Mungkin apa ya? Mungkin juga sedikit mengingatkan 6 program prioritas tadi Pak ya. Mungkin bisa saya sebutkan 6 program prioritasnya adalah yang pertama itu adalah penguatan pendidikan karakter. Yang tadi mungkin juga sudah saya sebutkan sedikit. Terus kemudian yang kedua adalah wajib belajar 13 tahun dan pemerataan kesempatan pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan kesejahteraan guru. Ini termasuk peningkatan kualifikasi minimal D4 atau S1 misalnya. Kemudian yang keempat adalah penguatan pendidikan unggul, literasi, numerasi, dan sains teknologi. Dan selanjutnya yang kelima adalah pemenuhan dan perbaikan sarana dan prasarana yang mencakup renovasi sekolah. Dan yang keenam adalah pembangunan bahasa dan sastra yang meliputi pemartabatan bahasa nasional, pelindungan bahasa daerah, dan penginternasionalan bahasa Indonesia serta peningkatan literasi. Silakan Pak, mungkin seperti apa pendapatnya? Baik, terima kasih Mas Bayu dan Bapak Ibu. Seperti yang tadi sudah disampaikan, itu adalah beberapa program prioritas yang sekarang menjadi concern di Kementerian Pendidikan kita, dan program ini memang didorong untuk diwujud nyatakan ya sebagai salah satu prioritas, mengingat memang kondisi kita yang kita anggap sangat membutuhkan intervensi yang lebih di dalam 6 program prioritas itu ya. Yang pertama misalkan terkait dengan penguatan pendidikan karakter dan kesehatan sekolah misalkan ya. Kita sering mendengar terkait dengan problem-problem yang kaitan dengan karakter, entah itu peserta didik, entah itu orang-orang dewasa gitu ya. Banyak kita punya permasalahan-permasalahan yang terkait dengan krisis karakter ini, sehingga kemudian program ini saya kira menjadi program yang sangat baik ya, yang
perlu kita dorong untuk bagaimana kemudian kita sebagai bangsa itu memperbaiki karakter kita ya. Karena karakter sebagai salah satu yang sangat fundamental untuk membuat bangsa ini menjadi lebih baik. Program-program yang lain seperti wajib belajar 13 tahun itu juga saya kira sesuatu yang sangat penting untuk kita wujudkan. Walaupun mungkin sekarang ini sudah banyak siswa yang sudah bisa belajar sampai 13 tahun wajib belajar ini terpenuhi, tapi di beberapa tempat kan juga masih banyak, sehingga program wajib belajar 13 tahun ini sebagai bagian upaya memeratakan kualitas dan mutu pendidikan sebagai sesuatu yang saya kira juga sangat baik. Kalau yang terkait dengan peningkatan kualifikasi, kompetensi guru gitu ya, ini juga terus menjadi sesuatu yang urgent untuk kita lakukan. Walaupun memang program-program yang diupayakan untuk meningkatkan kualifikasi, kompetensi guru itu kan sudah banyak kita lakukan ya. Tetapi tentu selalu ada hal baik yang masih bisa kita lakukan. Dan memang beberapa informasi, data menunjukkan kalau intervensi dalam penguatan kualitas guru itu masih perlu dilakukan, sehingga problem bahwa banyak guru kita yang underperform gitu ya, yang kualifikasi S1-nya belum terpenuhi atau D4-nya gitu ya, yang belum punya sertifikasi pendidik. Dan ini menjadi salah satu bagian yang diprioritaskan oleh Pak Menteri mengingat urgensi dari posisi peran vital dari Bapak Ibu guru sendiri ya. Karena kalau sampai kualitas dari Bapak Ibu guru itu tidak bisa kita jaga atau kita tingkatkan kualitasnya, sementara di sisi yang lain kan tantangan pendidikan kita kan terus bergerak, sehingga tentu ini menjadi sesuatu yang sangat penting ya. Termasuk kemudian penguatan pendidikan literasi, numerasi gitu ya, sains, teknologi ini juga saya kira konteksnya itu mungkin apa ya, mungkin mendesak ya. Data-data kita menunjukkan kalau capaian literasi siswa-siswa kita belum terlalu menggembirakan. Kita nomor 2 Pak, tapi dari bawah. Nah itu dia. Dan ini bukan tentang sekedar peringkat, bukan sekedar tentang angka capaian nilainya, tetapi di balik angka itu kan merefleksikan tentang kecakapan. Yang berarti memang kalau kemudian itu menjadi salah satu indikator daya saing, berarti kan daya saing kita itu ketinggalan. Sehingga proses untuk terus melakukan intervensi perbaikan di literasi, numerasi, sains, teknologi, saya kira ini menjadi sebuah hal yang memang sangat krusial ya. Termasuk juga tentang sarana prasarana. Apalagi akhir-akhir kemarin kita dengar juga ada beberapa problem sekolah yang bangunannya rusak, segala macam. Dan ini saya kira kondisi prasyarat mutlak yang harus kita penuhi. Karena kalau sampai sekolahnya tidak bisa kita sediakan dengan baik gitu ya, tentu sulit kita berharap murid-murid belajar dengan nyaman. Termasuk yang terakhir kebahasaan dan kesastraan. Kelihatannya mungkin tidak banyak kita ulas, tapi juga mendesak, penting. Krisis bahasa sekarang kan juga menjadi salah satu bagian yang harus kita pertimbangkan. Jadi kalau terkait dengan 6 program prioritas ini saya kira menjadi salah satu yang penting memang dalam konteks kebangsaan kita sekarang ya. Dan saya kira Pak Menteri dan tim menyadari betul tentang pentingnya beberapa program tadi, sehingga di antara berbagai program yang mungkin nanti akan dilakukan, ke-6 hal itu menjadi prioritas. Gitu Mas Fauzi. Nah mungkin kita coba ngebahas satu-satu ya Pak. Tadi Bapak juga menyebutkan yang pertama tadi penguatan pendidikan karakter. Dan di penguatan pendidikan karakter ini sebenarnya ada 5 hal yang mungkin juga ada di dalamnya. Yang pertama adalah pelatihan, pembimbingan konseling dan pendidikan nilai untuk guru kelas. Itu juga jadi salah satu hal yang ada dalam penguatan pendidikan karakter. Kemudian yang kedua, peningkatan kompetensi guru BK. Terus kemudian pengangkatan atau perekrutan guru BK. Terus kemudian ada penanaman karakter kebiasaan anak Indonesia dan makan siang bergizi. Ini jadi salah satu hal yang mungkin ada di penguatan pendidikan karakter. Tapi seperti apa sih Pak? Ini kan banyak ngomongin soal bimbingan konseling dan sebagainya Pak. Nah, kemudian seberapa penting sebenarnya Pak adanya bimbingan konseling tadi untuk menunjang penguatan pendidikan karakter tadi Pak? Pertama tentang penguatan pendidikan karakter melalui bimbingan konseling ini memang kemarin sudah dilakukan beberapa langkah ya, sampai taraf TOT itu kemarin sudah dilakukan. Itu bahkan akhir Desember itu kemarin sudah dilakukan, itu yang melaksanakan TOT untuk penguatan ke-BK-an itu ya. Nah yang di situ itu kan ada penguatan BK untuk guru kelas, ada penguatan BK untuk BK ya. Kalau penguatan BK untuk guru kelas itu adalah kita memberikan penguatan pada guru-guru kelas untuk menjalankan fungsi ke-BK-an itu.
Sehingga fungsi ke-BK-an yang selama ini di dalam sekolah dasar, yang di situ diisi guru-guru kelas, kadang-kadang tidak punya guru BK, maka fungsi BK menjadi kurang optimal. Padahal anak-anak itu kan ada di masa-masa yang sangat krusial untuk pertumbuhan mereka ya, untuk perkembangan mereka, sehingga intervensi penguatan ke-BK-an di guru-guru kelas menjadi salah satu prioritas, termasuk untuk BK. Nah, mengapa BK ini menjadi penting? Karena BK ini kan tidak semata-mata, mungkin kalau kita selama ini mendengar ya, sebagai polisinya sekolah ya. BK ini kan harapannya adalah fungsi bimbingan dan konseling itu bisa memberikan bimbingan dan konseling bagi anak didik kita yang masih generasi baru itu, sehingga mereka bisa menjadi orang-orang yang bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan tugas perkembangannya. Sehingga kalau misalkan anak SMA kelas 10, mestinya sudah ngerti dong mereka itu nanti ke depan mau kemana gitu ya. Karirnya mau kemana, sekolah lagi mau kemana. Tanggung jawabnya mestinya udah ngerti dong gitu ya. Sementara fenomenanya kan banyak juga anak-anak yang sudah sampai taraf SMA, tapi perilaku mereka belum menunjukkan sebagai anak yang sudah pernah sekolah SMA. Sudah SMP, tapi perkembangannya ketinggalan. Sehingga penguatan untuk bisa membantu anak didik kita mencapai tugas perkembangannya melalui intervensi ke-BK ini menjadi salah satu prioritas penting. Apalagi fenomena kenakalan remaja, kenakalan pelajar itu yang beberapa waktu terakhir sampai pada taraf mengkhawatirkan mungkin ya, karena kadang-kadang melakukan tindakan-tindakan yang kadang-kadang sangat jauh ya. Dan ini kan kita harus mencari cara bagaimana lebih dari sekedar meminimalkan kenakalan itu, tapi energi yang mereka punya itu bisa kita bantu sehingga mereka tersalur, potensi tumbuh kembangnya itu bisa optimal. Sehingga penguatan BK ini memang menjadi salah satu concern karena kita menyadari peran penting dari BK itu sendiri. Bukan sebagai guru BK semata-mata tapi fungsi ke-BK-an itu memang harus kita kuatkan gitu. Berarti artinya bahwa fungsi ke-BK-an itu juga nggak hanya ada di BK-nya saja, artinya gitu ya Pak ya. Artinya harapan BK kita nanti tidak hanya guru BK yang menjalankan peran sebagai BK tadi gitu BK ya, karena proses pendampingan, proses untuk memberikan konseling gitu. Harapan kita Bapak Ibu guru itu juga bisa mengambil peran itu. Termasuk dalam hal ini kan yang salah satu prioritasnya adalah bagaimana guru-guru kelas bisa mengambil peran itu ketika di dalam sekolah dasar mereka tidak ada guru BK. Anak-anak yang dari usia berapa itu? Kelas 1 sampai kelas 6 itu kan anak-anak yang sedang tumbuh dengan cepat ya, sehingga harapan kita tentu tumbuh kembang mereka bisa terdampingi ya. Nah, itulah kenapa kemudian menjadi program prioritas. Tapi kalau misalnya ditanya mengenai berapa standar guru BK yang ada di sekolah tuh ada jawabannya nggak sih Pak? Itu ada nggak sih Pak? Kalau di sekolah dasar memang tidak ada angka wajib minimalnya berapa, tapi peran sebagai guru yang bisa membantu peserta didik mereka untuk tumbuh dan berkembang secara optimal harus dilakukan. Ya. Pak, ya. Tapi kalau guru SMP, SMA ya kalau bisa ada BK-nya. Mereka ada tugas-tugas yang memang secara teknis harus dilakukan oleh para guru BK, sehingga kalau itu tidak ada ya sulit gitu ya. Itulah. Kalaupun ada juga sebenarnya mungkin saya juga pas sekolah juga, karena guru kan nggak banyak ya Pak ya. Jadi kalau misalnya terus kemudian guru tidak punya kemampuan sebagai fungsi untuk menjadi bimbingan konseling anak-anaknya dalam tanda kutip, itu juga repot juga gitu kan Pak ya. Karena guru BK gitu betul, karena siswa kan juga lebih dekat biasa sama wali kelas misalnya dan sebagainya. Jadi mungkin dan sekarang ini kan guru BK juga tidak memiliki kesempatan cukup yang masuk ke kelas langsung ya, sehingga interaksi dengan siswa itu kadang-kadang juga terbatas. Dan sekarang ini kan penguatan nilai-nilai karakter, penguatan hal sifat-sifat baik gitu ya. Itu kan tidak semata-mata di dalam fungsi guru BK, tapi setiap guru bahkan di dalam materi-materi pembelajaran itu kan diharapkan bisa mendorong bagaimana karakter kebaikan itu bisa muncul di anak-anak. Sehingga di dalam materi-materi pembelajaran pun kalau bisa ya diselipkan. Gitu ya, misalkan 5 kurangi 3 itu kan sama-sama dengan 2 semua udah tahu. Tapi kan
kita bisa juga mana kalau kamu ditugaskan membunuh 5 orang, baru bisa membunuh 3 orang, berapa orang yang kamu bunuh, itu bisa. Tapi kalau kita punya katakanlah rencana ya untuk menyadarkan anak-anak tentang nilai-nilai kebaikan, atau misalkan nilai religiusitas, nah kalau kamu ditugaskan menghafal 5 surat, baru hafal 3 surat, berapa surat lagi gitu ya. Artinya dinarasikan dan dibungkus dengan cara-cara yang baik gitu ya, Pak, untuk menyampaikan isi dari konten itu kan memiliki ruang longgar untuk bisa dilakukan penguatan karakter. Maka kemudian mengapa di kelas-kelas kita itu juga diharapkan bisa menjadi salah satu panggung untuk berkembangnya nilai-nilai kebaikan di anak-anak gitu. Sadar sampah, sadar tanggung jawab gitu ya. Dan mapel materi-materi kita di mapel-mapel kita sebenarnya potensinya besar. Hanya memang kemampuan kita sebagai guru untuk mengeksplorasi potensi konten untuk diisi dengan beberapa hal yang bisa mendorong penguatan karakter ini yang mungkin masih harus dibantu ya. Nah itu dia. Itu ya mungkin sedikit tentang tadi pentingnya BK dan sebagainya, bahwa ternyata guru juga seharusnya atau semestinya punya kemampuan tadi untuk sebagai menyediakan ruang cerita dalam tanda kutip untuk siswa-siswinya dan sebagainya. Apalagi biasanya siswa SMA, Pak. Siswa SMA itu biasanya udah bisa cerita, udah bisa cerita soal hal pribadinya bahkan gitu ke guru-guru kalau misalnya udah deket gitu. Jadi mungkin itu kalau misalnya itu bisa guru mungkin punya kemampuan itu, kita bisa meminimalisir hal-hal fenomena yang terjadi sekarang, Pak, gitu kan, Pak ya. Banyak. Tapi juga jangan sampai kemudian Bapak Ibu guru merasa wah ini kok tambah beban baru gitu ya. Sebetulnya kalau kita punya caranya, kita punya strateginya yang pas gitu ya. Kita mengajarkan konten sama membantu menguatkan nilai-nilai kebaikan itu bukan dua hal yang kemudian bebannya menjadi dua. Kita membantu memberitahu anak 5 dikurangi 3 sama dengan 2, mungkin akan lebih mudah kalau nak ditugaskan menghafal 5 surat. Kamu baru hafal 3 surat, berapa lagi yang kamu perlu hafal? Sama sebetulnya 5 kurangi 3 sama dengan 2. Nah, bungkusan tadi justru bisa mengakselerasikan bagaimana anak-anak bisa terbantu memahami pembelajaran dengan lebih baik. Nah, ini tantangan kita ya. Bagaimana peran kita sebagai seorang guru yang mungkin punya tanggung jawab untuk membantu peserta didik menguasai konten atau menguasai capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan, sekaligus juga membantu peserta didik tumbuh dan berkembang secara optimal. Betul. Artinya hal ini tidak harus menambah item baru, tapi menjadi apa ya, cara yang baru, mungkin caranya aja yang dirubah gitu kan, Pak, artinya apa ya, cara menyampaikannya dan sebagainya gitu, bukan akhirnya menambah item baru yang menjadi beban tadi kan, Pak, tadi. Jadi mungkin dan seperti itu ya. Ini tentang keterampilan atau kompetensi guru ya, dan ini memang sesuatu yang perlu terus kita tingkatkan gitu ya. Karena khawatir kita juga kalau harapan kita ke guru tambah 1, tambah 2, tambah 3 itu harapannya bisa membantu memperbaiki kondisi, tapi resikonya adalah diterima sebagai beban tambahan. Nah, itu yang harus kita siapkan, antisipasi, jangan sampai kemudian, misalkan saya diminta ke sini ya, atau dari gunung lah yang paling gampang. Saya ditugaskan daki gunung, kemudian ibu saya, nak, mbok kamu daki gunung, jangan lupa bawa minum gitu ya. Saya daki gunung itu kan berat, tapi saya mendaki gunung ditambah membawa minuman. Ini sesuatu yang minuman ini membantu saya ketika nanti saya minum, energi saya tumbuh lagi. Bukan saya ditugaskan 2 hal oleh ibu saya, satu mendaki gunung, satu membawa minuman. Gitu ya. Tapi minuman ini dibawa, nanti dimanfaatkan sehingga daki gunung lebih. Nah itulah analoginya. Itu analogi yang baik sih, Pak. Aku rasa itu saya rasa mungkin itu bisa mudah dipahami gitu ya, bahwa itu bukan semata-mata hanya sebuah beban, tapi tadi bagaimana kemudian guru-guru bisa berpikir bagaimana caranya ini bisa dilakukan dengan satu cara, atau cara-cara yang lama mungkin bisa dimodifikasi sehingga mungkin tujuan ini bisa tercapai. Dan itu mungkin sedikit tentang tadi ya, penguatan pendidikan karakter dan sebagainya. Nah, bahwa tadi Pak, ini juga mungkin nyambung sama pertanyaan yang kedua, Pak. Ini kan di 6 program prioritas tadi ada juga program wajib belajar 13 tahun ya, Pak. Artinya tadi hal-hal yang dilakukan dan sebagainya, siswa-siswi di sekolah dan sebagainya, selama ini kemarin 12 tahun saja nih, Pak ya. Perubahannya lah di 13 tahun gitu ya. Kemudian karena tadi juga Bapak sudah menyampaikan bahwa ini adalah salah satu upaya untuk pemerataan kesempatan pendidikan. Karena kalau misalnya kita ngomongin soal 12 tahun atau 13 tahun, kalau di kota mungkin malah banyak yang kuliah udah, Pak. Tapi di
di Sabang mungkin atau Daerah-daerah. di Kalimantan Ya. mungkin dan sebagainya gitu, misalnya ada beberapa daerah-daerah yang mungkin sekolah 6 tahun saja mungkin udah berat banget Ya, gitu misalnya. ya. Itu seperti apa Pak, dari Bapak sendiri, program yang dan kami yakini di Guru Inovatif, kami yakini ini adalah program yang sangat baik gitu, Ya. bahwa 12 tahun itu adalah program yang baik, cuma penambahan TK dan PAUD ya Pak kalau nggak Ya, salah ya. 1 tahun prasekolah ya, Pak Iya, SD. jadi program baru. Ya. Dan seperti apa Pak detail dari ini, kenapa pada akhirnya ada itu gitu? Iya. Kalau kita cermati lebih detail, memang ada beberapa poin ya yang wajib belajar 13 tahun. Yang pertama kan perluasan akses 1 tahun pra SD. Enggak. Jadi ini salah satu hal yang diprioritaskan, bagaimana anak-anak sebelum masuk SD itu sudah berkesempatan untuk mengenyam pendidikan. Sehingga ada transisi antara PAUD ke SD gitu. Sehingga ketika anak-anak masuk SD itu bukan sesuatu yang mungkin sebagai dunia yang sama sekali baru, mereka belum siap sekolah ya, sehingga ini memang menjadi salah satu yang diupayakan. Dan anak-anak kita dengan mendapatkan kesempatan mendapatkan pendidikan yang sebelum masuk jenjang sekolah dasar, itu harapan kita kan mereka punya kesiapan lahir maupun batin untuk kemudian nanti berinteraksi dengan teman-teman sebayanya di usia kelas 1. Tapi tidak berarti bahwa ini kemudian memaksa anak-anak belajar bisa baca, bisa hitung di sebelum masuk sekolah dasar ya. Dia adalah masa transisi yang kemudian nanti kita harapkan bisa menstimulasi potensi-potensi kecerdasan ke anak-anak, sehingga ketika mereka masuk sekolah SD itu mereka sudah lebih siap dan kemudian mereka bisa belajar secara optimal ketika sudah sehingga ini 1 tahun sebelum masuk SD menjadi salah satu yang sekarang didorong untuk diperluas ya. Betul. PAUD kan sekarang udah banyak juga, Iya. walaupun memang mungkin belum seluruh daerah ada ya, dan saya kira salah satu yang nanti akan dilaksanakan ya, itu adalah bagaimana kemudian pemerataan PAUD itu bisa lebih baik lagi. Kemudian ada juga yang perluasan akses pendidikan menengah. Memang di kita sebagian besar sudah punya kesempatan baik sampai sekolah menengah ya, pendidikan menengah ya, SMP, bahkan SMA gitu. Tapi memang kita kan tidak bisa menutup mata ya, ada banyak saudara kita yang mungkin karena kondisi belum mendapatkan kesempatan itu. Oleh karena itu memang, dan karena kita menyadari betul potensi kritisnya usia-usia anak dengan sekolah menengah itu ya, baik menengah pertama maupun lanjutan SMA maupun SMK ya, maka kesempatan belajar di jenjang pendidikan menengah ini memang betul-betul harus kita bantu untuk kita wujudkan, sehingga jangan sampai nanti kalau keluarga kita, saudara-saudara kita yang mestinya masih berada di usia yang berhak mengenyam pendidikan di pendidikan menengah, mereka tidak mendapatkan kesempatan itu, sehingga potensi suksesnya itu bisa tidak teroptimalkan ya, karena peluang untuk mereka bisa mengembangkan potensi kecerdasan, kemampuan, bakat, minatnya kurang terasa. Sehingga dalam konteks ini memang perluasan pendidikan menengah menjadi salah satu. Kemudian ada juga yang akselerasi penanganan anak tidak sekolah. Iya. Karena ada itu yang salah satu wujudnya. Kalau memang kita biarkan, itu kan sangat beresiko itu. Betul. Baik bagi si anak sendiri yang gagal mengoptimalkan potensinya, maupun beresiko nanti justru energi yang dimiliki itu tersalurkan untuk hal yang negatif. Oleh karena itu, untuk anak-anak yang tidak sekolah ini juga saya kira menjadi salah satu bagian yang penting ya, untuk kemudian dibantu bagaimana mereka itu bisa diakselerasi untuk kita tangani dengan cara yang lebih baik. Entah itu diberikan keterampilan, entah itu. Dan ini saya kira menyalurkan energi yang mereka punya untuk tumbuh berkembang menjadi cara yang lebih baik. Kemudian penguatan pendidikan non formal ya dan informal. Ada rumah belajar, ada PAUD, dan ini juga sesuatu yang sangat penting karena memang kadang-kadang pendidikan jarak jauh gitu ya. Kesempatan belajar memang harus kita sediakan dalam berbagai cara, berbagai wahana gitu ya. Dan program-program itulah yang harapan kita nanti bisa menjadi akselerator untuk lahirnya generasi-generasi baru yang lebih baik gitu ya. Itulah mengapa wajib belajar ini menjadi salah satu prioritas itu. Dan mungkin Pak ya, kalau dilihat Pak sebenarnya tadi kan kita sempat juga nyinggung soal pentingnya PAUD dan sebagainya gitu ya Pak. Tapi sebenarnya kalau masuk SD itu nggak harus bisa baca ya Pak ya?
malah sebaiknya jangan dipaksa bisa baca sebelum Oke. masuk SD gitu ya. Nah, Tapi kalau anak udah bisa Iya, baca ya rezeki. iya rezeki gitu Tapi ya, Pak. kalau Nggak bisa misalkan dipaksain ya, Pak, ya? justru yang menjadi salah satu sampai kemudian kemarin keluar kebijakan transisi PAUD Iya, SD, betul. ya, yang menyenangkan ya. Banyak fenomena yang anak-anak ketika di PAUD itu dipaksa untuk bisa baca, apalagi ketika mau masuk SD syaratnya harus bisa baca gitu. Bukan sebuah hal yang kemudian apa namanya, kalau ini dilakukan tiba-tiba penjara sebagai kesalahan yang se-ekstrim itu bukan ya, tapi dalam kajian-kajian pedagogi kita mengatakan kalau anak-anak itu memang tidak seharusnya dipaksa untuk belajar yang berlebihan, yang melewati batas potensinya gitu. Dan anak-anak di PAUD di kajian-kajian kita menunjukkan kalau mereka itu ya just for fun gitu, bermain, mengenali gitu ya, mengenali lingkungan dan sebagainya gitu ya, Pak ya. Jadi kalau sampai kemudian mereka target bisa baca, target bisa hitung. betul. Faktanya banyak anak yang berusaha belajar membaca, gagal, akhirnya takut sekolah. Iya, betul, Pak. Belajar ngitung tidak bisa, takut sekolah gitu ya. Dan itulah yang kemarin coba untuk diminimalkan sehingga PAUD itu betul-betul menjadi salah satu waktu untuk transisi masuk ke sekolah dasar itu. Betul. Bahkan di sekolah dasar kelas 1 itu kan menjadi bagian yang ditransisi ke dari PAUD. Sehingga pembelajaran di sekolah dasar itu kalau kelas 1, kelas awal ya, untuk kelas 2, ya nuansanya masih kayak PAUD itu. Jangan kemudian tiba-tiba langsung pendekatan sangat formal, drastis gitu, langsung berubah tiba-tiba drastis gitu ya. Itu yang disinyalir menjadi salah satu yang meredupkan semangat belajar. Justru meredupkan potensi belajar. Karena anak-anak kalau mereka dipaksa itu bisa, karena mungkin mereka sudah punya potensi kan. Cuma khawatirnya adalah mereka terlalu cepat matang gitu. Nah itu yang kita khawatirkan. Karena mungkin juga salah satunya kalau saya lihat mungkin kemudian PAUD diwajibkan dan sebagainya, ini adalah salah satu bentuk cara menggambarkan bahwa sekolah itu menyenangkan. Ya. Tadi artinya ketika mereka di PAUD dan TK dan sebagainya, mereka untuk belajar ke lingkungan dan sebagainya, bahwa ternyata sekolah menyenangkan, itulah masa transisi mereka untuk kemudian nanti masuk ke sekolah formal SD tadi. Dan ya tadi mungkin Bapak juga benar tadi menyampaikan bahwa jangan tiba-tiba ada perubahan secara drastis gitu, misalnya tiba-tiba dari yang menyenangkan terus tiba-tiba formal banget dan situasinya mungkin tidak menyenangkan buat anak-anak itu sendiri gitu. Mungkin tantangannya juga di situ ya, Pak ya, tantangan untuk itu semua. Kita tidak seharusnya mendefinisikan bahwa anak tidak belajar ketika mereka tidak belajar membaca atau tidak belajar menghitung. Betul. Mereka main-main, masang apa namanya, yang bangunan dari atau Lego gitu misalnya, Pak ya. Itu kan menstimulasi belajar, menstimulasi pola pikir gitu ya, kreativitas berpikir. Dan tidak semata-mata tentang keterampilan teknis ya, senang belajar sendiri sebagai hal yang harus kita bangun. Anak-anak kalau sampai kehilangan senang belajar, beda dengan anak-anak yang senang belajar gitu. Misalkan main bal-balan ya, anak itu kalau yang suka bal-balan, mau hujan turun, main bal-balan. Tapi kalau anak yang tidak suka belajar, tidak suka main bal-balan itu ya, guru olahraga datang dengan bola, dia udah meriang gitu. Nah harapan kita itu kan anak-anak itu punya kegemaran belajar, senang belajar. Sehingga ketika situasinya mereka harus manfaatkan untuk belajar tanpa ada dipantau orang, tanpa ada. Faktanya kalau orang yang sudah keluar dari dunia sekolah, dari kampus, kalau tidak punya daya belajar yang cukup, mereka berhenti belajar. Betul. Belajar dalam hal apapun. Nah, perkembangan dunia sekarang kan berkembang begitu cepat, sehingga beberapa hal belum sempat dipelajari di sekolah, karena pada saat sekolah belum ada perkembangan itu. Maka ketika nanti hal baru itu ada, hal yang dibutuhkan adalah kemampuan belajarnya untuk menguasai sesuatu yang baru itu, walaupun tidak di bangku sekolah. Nah, itulah yang kita harapkan bahwa pendidikan sejak awal itu bisa mensimulasi pengembangan potensi anak sekaligus menjaga potensi mereka untuk terus memiliki semangat belajar, kegemaran belajar. Dan ini ya harapan kita jangan sampai termatikan karena berlebihannya kita mereka untuk pintar terlalu cepat gitu ya. Betul. Nah, ini sangat bersinggungan dengan poin yang mungkin selanjutnya akan saya bahas, Pak, terkait dengan peningkatan kualifikasi, kompetensi dan kesejahteraan guru. Karena tadi apa yang sudah kita coba bahas ya Pak, dari belajar 13 tahun dan sebagainya sangat dekat dengan bagaimana kemudian guru
menyikapi hal ini. Ya. Bagaimana guru memberikan pendampingan terhadap siswa-siswinya dan sebagainya. Nah, ini tentu juga jadi tantangan untuk guru juga, bahwa mereka juga harus meningkatkan kualifikasi mereka sebagai tenaga pendidik, meningkatkan kompetensi mereka, dan juga sebenarnya salah satunya adalah satu hal yang kemarin cukup seksi ya Pak, dalam tanda kutip, adalah kesejahteraan guru Pak. Karena ini sering kali setiap tahun mungkin Pak, ini selalu dibahas. Kesejahteraan guru selalu jadi isu-isu yang sangat-sangat apa ya, kalau ngomongin soal kesejahteraan guru pasti trending tuh Pak di dalam guru. Iya, betul. Nah ini seperti apa, mungkin di peningkatan kualifikasi dan sebagainya Pak, seperti apa Pak kemudian pentingnya peningkatan kualifikasi ini di era seperti ini Pak? Tadi kita juga sempat menyampaikan bahwa era digital dan sebagainya ini sangat-sangat mempercepat pola pikir anak dan sebagainya. Ini artinya harus dibekali dengan peningkatan kompetensi guru tadi. Ya, kan kita memang berharap bahwa guru-guru kita itu kredibel ya, kompeten ya. Betul. Nah, memang untuk bisa menjadi kredibel, kompeten itu diharapkan guru-guru juga mempunyai latar belakang pendidikan yang cukup untuk bisa mengambil peran. Walaupun tidak kita menutup mata bahwa ada banyak guru yang mungkin tidak lulus S1 tapi punya kemampuan mengajar, saya kira cukup banyak. Tapi secara standar memang di undang-undang kita juga sudah menyatakan kalau guru itu ya minimal D4 atau S1. Dan faktanya masih sangat banyak guru-guru kita belum ke sana. Oleh karena itu kemudian ini memang menjadi sesuatu yang harus segera dipercepat untuk diselesaikan. Di mana guru-guru yang belum D4 atau D1 itu bisa kita bantu, kita dorong mereka menyelesaikan pendidikannya. Bukan sekedar gagah-gagahan karena S1 dan D4, tetapi kan di balik pendidikan itu kan harapan kita ada kualitas, ada kompetensi ya. Sehingga kalau sekarang ini proses percepatan, selain itu menjadi amanah undang-undang Sisdinas kita ya, memang guru-guru harus memenuhi kualifikasi itu. Tantangan kita yang semakin banyak memang membutuhkan guru-guru dengan kualitas semakin baik. Oleh karena itu ketika kemudian Pak Menteri mungkin melihat bahwa salah satu bagian yang krusial adalah bagaimana memastikan kualifikasi guru-guru ini terpenuhi. Yang di situ di dalamnya kan memenuhinya kualitas untuk menjalankan peran sebagai seorang guru. Sehingga ini memang menjadi salah satu prioritas. Sertifikasi yang nanti dengan kesejahteraan juga. Kan juga guru-guru kita kalau mengajar itu kan harapannya mereka sudah memiliki sertifikat pendidik ya. Sertifikat pendidik sebagai salah satu yang menunjukkan kalau mereka memang guru-guru profesional. Tapi sampai sekarang kan banyak yang belum punya sertifikat pendidikan. Sehingga sekarang ini salah satu yang dipercepat adalah membantu bagaimana guru-guru yang belum punya sertifikat pendidik itu bisa segera memiliki sertifikat pendidik. Ada beberapa yang coba dilakukan selain penambahan atau mendorong guru-guru untuk lanjut studi ya. Juga dengan menyelenggarakan PPG, pendidikan profesi guru. Tidak sekedar untuk guru-guru calon guru yang barusan lulus, tapi untuk guru-guru yang sudah mengajar tapi belum bersertifikasi karena terbentur juga memang harus ikut pendidikan profesi. Mereka kemudian sekarang disediakan sebuah paket program masif gitu ya untuk PPG guru yang sudah mengajar ini. Yang harapannya ini menjadi salah satu langkah untuk bisa mewujudkan guru-guru yang profesional itu. Dan tentu kita akan lebih tenang di hati kalau anak-anak kita itu ditangani guru-guru yang profesional. Sehingga itulah mengapa kemudian salah satu yang diprioritaskan untuk mengejar kualitas pendidikan kita adalah mengakselerasikan kualitas guru yang salah satunya diwujudkan dengan penguatan membantu mereka menyelesaikan kualifikasi D1, D4 atau S1-nya dan juga mengikuti program profesi guru. Nah, kaitan dengan kesejahteraan, saya kira memang menjadi isu yang berulang dan menjadi isu yang harus kita terima sebagai sebuah hal yang memang wajar karena kesejahteraan kan menjadi bagian penting dari setiap kita manusia gitu ya. Oleh karena itu memang kita tidak bisa menuntut kualitas tok tanpa memberikan kesejahteraan. Nah, oleh karena itu salah satu yang menjadi prioritas adalah memberikan keseimbangan ketika kualitas terus kita tuntut ya kesejahteraan dibantu untuk ditingkatkan. Oleh karena itu memang salah satu yang diupayakan oleh kementerian sekarang ini adalah bagaimana mendorong terus memberikan kesejahteraan yang lebih baik bagi para guru. Kalau guru-guru kita sudah punya kesejahteraan yang lebih baik, harapan kita mereka bisa mengambil peran sebagai guru dengan cara yang lebih baik.
mengajar tidak sebatas menunaikan kewajiban minimal, Betul, Pak. tapi bagaimana menjalankan peran sebagai seorang guru itu Benar. sampai taraf aktualisasi Iya. diri gitu ya, sampai taraf bagaimana semua potensi yang kita punya itu kita curahkan untuk membantu generasi baru kita gitu ya. Tapi itu harus sudah melewati tantangan-tantangan minimalnya, kesejahteraan harus kita penuhi. Oleh karena itu, itulah mengapa di samping dituntut untuk meningkatkan kualitas pendidikan profesi, kesejahteraan juga diharapkan Didorong. bisa diperbaiki, Iya. sehingga ketika mereka ketemu guru lebih baik, tantangan yang lebih besar bisa kita Betul, hadapi bersama-sama. Ini sepertinya jadi paradoks juga ya Pak tadi Pak ya. Karena tadi disampaikan bahwa apakah kesejahteraan dulu yang harus didorong Ya. atau kualitas dulu yang harus didorong dan sebagainya. Iya. Ini jadi satu hal yang ya mungkin ini jadi tantangan gitu ya Pak. Ya. Karena ya tadi bahwa kalau misalnya kita tiba-tiba sekarang oke deh gaji disejahterakan dan sebagainya, cuma nyatanya kan pada nyatanya di lapangan banyak yang tadi juga mungkin belum lulus S1 dan sebagainya misalnya. Sehingga mungkin itu juga harus dilakukan standarisasi tadi Pak. Artinya harus ada standar kualitasnya seperti apa. Jadi tidak semata-mata bahwa tiba-tiba harus ada kesejahteraan guru tanpa ada kualitas tadi gitu ya Pak, kurang lebih Pak. Dan keseimbangan itu yang memang selalu tidak mudah untuk diwujudkan, tetapi keseimbangan itu yang selalu diperlukan gitu ya. Kalau hanya diberikan kesejahteraan tanpa dorongan kualitas, ini juga belum tentu menjamin bahwa kesejahteraan yang hadir itu akan membantu mereka secara intrinsik untuk kemudian berkembang. Tapi dituntut kualitas, difasilitasi ini tanpa ada kesejahteraan juga sama aja gitu ya Pak. Ya, oleh karena itu ya harapan kita moga-moga antara keseimbangan antara tuntutan kualitas sama kesejahteraan bisa diwujudkan, karena juga guru-guru kalau cuma dituntut juga kasihan juga, karena mereka mencurahkan seluruh waktunya untuk anak didik kita. Benar. Nah mungkin itu tadi sedikit juga terkait dengan peningkatan kualifikasi, kompetensi dan kesejahteraan guru. Artinya bahwa hal ini terus-menerus dilakukan upaya untuk menjaga keseimbangan tadi ya Pak ya, kualitas dan juga kesejahteraan guru terus selalu diupayakan dan diperjuangkan oleh kita bersama gitu Pak. Artinya guru-guru juga mungkin perlu menyadari bahwa ketika kualitasnya meningkat, insya Allah juga bahwa kesejahteraan juga insya Allah akan mengikutinya gitu ya Pak, kurang lebih. Karena ini yang sedang diupayakan kurang lebih gitu Pak. Nah, masuk ke poin keempat terkait dengan penguatan pendidikan unggul, literasi, numerasi, dan sains teknologi tadi Pak. Bahwa saya juga tadi menyebutkan bahwa ternyata kita di literasi numerasi memang nomor 2 Pak dari bawah gitu ya. Nah ini sebenarnya ini jadi hal yang mungkin sudah lama kita dengar Pak, bahwa literasi numerasi kita sudah lama ada di level yang cukup tertinggal gitu dari bahkan dari negara-negara ASEAN juga gitu Pak. Nah itu seperti apa Pak? Kemudian ini harus tantangannya seperti apa dalam hal penguatan pendidikan unggul, literasi, numerasi, dan sains teknologi Pak? Kalau yang pertama yang literasi numerasi memang data-data yang ada itu apa namanya? Ya mengarahkan kita untuk menyadari kalau memang kita harus berusaha lebih baik lagi. Betul. Bisa walaupun dengan perdebatannya masih memberikan salah satu insight bahwa memang capaian peserta didik kita di literasi numerasi kita memang masih apa namanya ya perlu ditingkatkan ya. Karena kalau dilihat polanya sejak pertama kita awal-awal dulu ikut awal-awal itu kita ikut tahun 2003 kalau tidak salah ya. Skor kita itu stabil tapi bawah gitu. Oke. Stabil tapi di bawah terus gitu ya Pak ya. Jadi ngomongnya agak susah bahasa yang lain ya. tapi di bawah. Kalau dilihat rata-rata dibandingkan dengan capaian rata-rata peserta PISA sendiri, kita itu masih jauh. Misalkan yang tahun 2022 ya. Matematik ya. Kita kan dapat 366. Rata-ratanya itu sekitar 400-an, 7 bulan lah kurang lebih di sekitar itu. Jauh. Yang reading juga sama. Kita punya skor 359-an. Di situ sekitar 475. Dia kurang lebih sekitar segitulah. Sehingga dibanding rata-rata loh ya, dibanding rata-rata. Tapi ini bukan tentang angka. Ini tentang kecakapan, tentang kompetensi, tentang atribut-atribut yang diukur. Ya. Bahkan kalau di matematik itu hanya 18% siswa Indonesia itu yang ada di level 2 atau lebih gitu. Yang bahasa bijaknya mengatakan
18%, 2 atau lebih. Tapi bahasa apa adanya adalah ada 72% Indonesia hanya di level 1 dari 6 level yang ada. Yang itu artinya hanya bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sederhana, yang informasi lengkap, dan kalau sedikit lebih kompleks kita mengalami kesulitan. Dan ini menjadi perhatian kita, dan kita terus melakukan upaya-upaya untuk mewujudkan itu. Tapi ini kan tentu bukan sesuatu yang instan ya, perlu terus dilakukan upaya-upaya, dan di program kementerian sebelumnya kan juga kita sudah melakukan berbagai upaya, termasuk sampai melakukan penguatan yang di assessment kita, assessment kita disesuaikan untuk literasi numerasi, kemudian penguatan pembelajaran yang mensupport penguatan literasi numerasi kita secara masif gitu ya ke guru-guru. Harapan kita bisa meningkatkan itu, karena daya kompetisi kita khawatirnya gitu ya. Kan kalau posisi kita itu sekarang dibandingkan dengan negara lain itu, untuk anak ini kan anak 15 tahun ya yang bisa. Berarti anak 15 tahun dari negara-negara lain, mereka punya kapasitas yang lebih tinggi. Harapan kita kalau bisa kan kita harus mengejar ketertinggalan. Karena khawatirnya sama-sama usia 40 tahun ke depan, di mana mereka pemegang kendali kehidupan, kita kalah saing. Ketika kita kalah saing, maka khawatirnya kita tidak bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri juga. Gitu. Dan ini kalau misalkan kita pakai PISA, tapi PISA kan banyak kontroversinya. Ya, ketika di asesmen nasional, muncul kita juga ternyata ya deket-deket lah, 12 gitu ya. Oleh karena itu, ketika kemudian sekarang kementerian baru kita juga memberikan prioritas itu, saya kira menjadi sesuatu yang penting. Dan cukup banyak kita dengan Bapak Ibu Guru tentang pelatihan literasi numerasi, dan berbagai kesempatan pelatihan kita juga menguatkan yang terkait dengan materi pembelajaran yang mensimulasi literasi numerasi, memang menjadi salah satu bagian yang harus kita bantu Bapak Ibu Guru juga. Karena anak yang kita tes itu kan hasil dari fungsi variabel macam-macam ya. Salah satunya guru, salah satunya kelas kita, salah satunya. Sehingga sekarang ini yang juga sedang kita dorong adalah bagaimana guru-guru itu selain mengajar konten, bisa juga mendorong penguatan literasi numerasi. Tapi kasusnya sama dengan karakter. Kita tidak ingin kemudian guru tuh saya harus ngajar matematika, tambah lagi ngajar literasi. Saya harus ngajar IPA, harus membantu numerasi gitu. Harapan kita kan dengan mengajar IPA, memasukkan perspektif numerasi, pembelajaran IPA-nya terbantu, terakselerasikan, numerasi anak-anak terbantu. Nah ini menjadi salah satu prioritas, sehingga harapan kita nanti secara perlahan terjadi proses perbaikan yang berkelanjutan dalam hal literasi numerasi kita, tapi bukan sekedar skor angkanya ya, tapi betul, tentang kapasitasnya. Kan numerasi itu kan kemampuan menggunakan matematika dalam penyelesaian masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, misalkan itu ya. Kemampuan berpikir dalam menggunakan matematika dalam penyelesaian sehari-hari. Ketika kita memperbaiki numerasi, berarti kita memperbaiki kemampuan berpikir, kita memperbaiki problem solving, kita memperbaiki kemampuan anak menyelesaikan permasalahan sehari-hari. Jadi kalau numerasi rendah, berarti kemampuan itu rendah. Itulah yang menjadi PR kita. Literasi, banyak pengertian ya. Salah satunya kan kemampuan memahami, menggunakan, mengevaluasi bahan bacaan atau teks ya. Untuk menyelesaikan masalah. Kalau kita dapat skor literasi rendah, berarti kan menunjukkan kalau kemampuan dalam hal memahami, kemampuan dalam hal menggunakan teks, kemampuan dalam merefleksikan teks, itu kita rendah. Sehingga ketika kemudian nanti itu berkelanjutan, khawatir kita, daya baca kita rendah, dan ini fenomena ini kan sekarang juga sudah banyak terjadi ya. Misalkan sekarang usia 45 tahun, selesai dari kuliah berapa tahun sudah? Kalau dia selesai 20 tahun, berarti kan 20 tahun, 25 tahun berikutnya. Ada hal-hal baru yang di situ ada manualnya, ada panduannya, tapi karena kemampuan baca kita rendah, memahami kita rendah, maka mereka tidak baca. Betul. Manualnya mending tanya. Betul, nah, itulah problem kita. Itu yang sering terjadi ya Pak ya. Jadi nanya dulu baru baca Pak. Implementasi kurikulum merdeka. Betul. Contoh kasus ya. Itu kan panduannya sudah ada, sudah lengkap gitu ya. Baca panduan, maksudnya gimana kemudian ini. Tapi bahkan yang belum punya panduan aja banyak. Mending tanya, mending ngobrol.
Padahal kalau itu ditekuni, sebetulnya banyak informasi, banyak yang ditanyakan itu sudah ada di panduan. Kita ngisi webinar, kita ngisi pelatihan, kita ngisi BIMTEK tentang kurikulum merdeka misalkan ya. Ada pertanyaan tentang assessment, pertanyaan tentang belajar. Sebetulnya rumusannya juga sudah ada di panduan kita. Gitu. Nah ini kemarin juga saya ada di SMK, keluhan gurunya adalah anak-anak ini kalau suruh baca susah gitu ya. Nah cuma bayangkan, sekarang ini kan ada katakanlah motor-motor matic, mobil-mobil matic ya. Betul. 20 tahun yang lalu kan belum ada mobil-mobil matic. Bengkel-bengkel sekarang itu kan yang 20 tahun lalu sekolah gitu. Nah sekarang matic, jangan-jangan besok yang taksi terbang, mobil terbang. Sementara sekolah kita belum mengajarkan. Nah kalau kemampuan baca, memahami teks, memahami tidak cukup kita miliki, maka yang begitu nanti mengkhawatirkan gitu. Benar. Perkembangan yang ada yang dirumuskan dalam berbagai rumusan panduan atau manual, nanti kita gagal gitu. Benar. Artinya ini yang pertama tadi bahwa artinya bukan sekedar angka tadi Pak, bahwa di luar dari kita nomor 2 dari bawah dan sebagainya, tapi masa depan bangsa kemudian atau anak-anak muda ini kemudian ditentukan dari kemampuan literasinya, kemudian kemampuan numerasi ini dan sebagainya. Nggak sekedar membaca, tapi kemudian tadi disampaikan juga bahwa memahami, artinya membaca secara lebih dalam, memahami bagaimana sebenarnya yang ada di tadi, contohnya misalnya di panduan buku manualnya gitu misalnya Pak ya, itu kan sesuatu hal yang karena makin kesini suatu hal yang baru terus saja terjadi, terus saja ada dan sangat-sangat cepat. Dan itu itu membutuhkan kemampuan untuk memahami secara lebih cepat juga. Karena kan tidak selalu kita ketemu pengembangnya untuk kemudian diberitahu cara menggunakannya. Kita kan tidak selalu punya kesempatan untuk ketemu para fasilitator atau para pelatih gitu ya. Kan kadang-kadang kita juga harus belajar manual sendiri. Dan tapi gini, jangan juga kemudian kita hanya mengejar literasi, numerasi dalam konteks kemampuan berpikir, dalam konteks memahami teks. Juga penting untuk kita dorong penguasaan kontennya, penguasaan ilmunya, penguasaan sainsnya, penguasaan teknologinya gitu. Karena penguasaan sains, penguasaan ilmu, penguasaan konten itu menjadi sebuah hal yang penting gitu. Kalau kita ketinggalan di sisi penguasaan ilmu, ya kita sama-sama tahu bagaimana kita menjadi bangsa yang sulit untuk mengejar ketertinggalan kalau kita tidak menguasai ilmu gitu ya. Sehingga ilmu juga menjadi bagian. Teknologi juga harus kita bantu untuk kita dorong. Nah, mengapa pembelajaran yang menguatkan sains teknologi juga penting? Walaupun nanti teknologi terus berkembang, karena anak-anak itu juga harus dilatih untuk menguasai teknologi. Walaupun nanti pada saat mereka menikmati masa emasnya, teknologi yang ada mungkin sudah berbeda. Tapi kemampuan menguasai, kemampuan memahami, kemampuan menggunakan sesuatu yang baru akan tertransferkan ketika nanti ada sesuatu yang baru di usia emas mereka. Gitu. Nah, itulah salah satu yang penting. Di samping itu memang kan perkembangan teknologi begitu cepat, sehingga anak-anak juga harus diberikan kesempatan untuk menguasai berbagai perkembangan itu untuk mempermudah kehidupan mereka. Gitu. Sehingga di sekolah juga kita dorong Bapak Ibu Guru untuk bagaimana mengoptimasi potensi teknologi untuk mengajar. Selain mengakselerasikan pembelajaran untuk bisa lebih mudah dikuasai oleh peserta didik, tapi anak sendiri itu menjadi lebih literate gitu. Lebih melek teknologi, sehingga mereka nanti bisa lebih siap untuk menghadapi perkembangan teknologi yang begitu cepat. Dan ini saya kira menjadi sebuah hal yang sangat fenomenal ya. Kalau 20 tahun yang lalu mungkin kita bisa membayangkan YouTube-an ya. Belum bisa kita bayangkan. Nah, sekarang YouTube-an udah begitu hal yang sangat biasa, Zoom hal yang sangat biasa gitu ya. Dulu ada LCD sudah bagus sekali, sekarang udah ada Videotron. Dulu ada OHP, pernah ketemu OHP belum? HP. OHP. Belum Pak, saya Pak. Kayaknya beda zaman ya Pak ya. Beda zaman. Itu aja usia belum terlalu jauh. Nah, kita belum tahu nanti tahun 2047 kayak apa hidup kita. Betul. Sehingga skill untuk belajar, kesanggupan untuk belajar, kemauan untuk belajar, kecakapan untuk belajar harus kita bantu anak-anak. Karena kita bahkan belum tahu masa depan kita seperti apa. Betul. Nah, itu mungkin terkait dengan pendidikan unggul literasi, numerasi, dan sains teknologi tadi ya sudah dibahas bahwa memang penting untuk meningkatkan itu semua dan tadi juga sudah disebutkan juga bagaimana kemudian guru mengajarkan itu menggunakan media pembelajaran berupa teknologi misalnya, itu adalah salah satu cara untuk mengenalkan teknologi kepada siswa-siswi atau peserta didik gitu ya. Dan harapan kita memang itu bisa kita mulai sejak dini, pendidikan matematik, sains, teknologi ya.
Tapi tidak berarti kemudian anak-anak usia dini itu kita paksa untuk belajar matematika level tinggi ya. Menghitung gitu ya Pak, tiba-tiba TK disuruh ngitung 5 kali 71 gitu. 79 kali 173 berapa gitu ya. Tapi ya mengenalkan sains matematiknya, mengenalkan tentang sains, ilmu gitu ya, pengetahuan. Ya dengan disesuaikan tingkat perkembangannya sehingga mereka lebih mengenal lebih dini ya. Tentu dengan pendekatan yang menyenangkan juga. Jangan sampai kemudian nanti menjadi kontraproduktif kita salah masuk, salah pendekatan sehingga intervensi kita ke anak-anak usia dini itu, walaupun di program prioritas sendiri kan mengatakan kalau pendidikan matematika, sains, teknologi itu kan diharapkan sejak usia dini. Tapi tidak berarti kemudian mereka mengajarkan turunan fungsi kan. Benar. TK disuruh itu kan juga tidak tahu ya Pak. Dan ini juga harus kita luruskan, jangan sampai kemudian nanti ini diterjemahkan, kemudian anak-anak bisa berhitung di sekolah dasar untuk kemudian sebagai syarat masuk perguruan tinggi, sekolah lanjutan SD. Nah, ini tapi keterampilan kita mengenalkan sains, keterampilan kita mengenalkan anak-anak dan sebagainya gitu. Karena dengan disesuaikan tingkat perkembangan mereka. Karena kemarin kan sempat juga kita dengar Pak ada coding dan sebagainya misalnya yang harusnya masuk dari TK bahkan dan sebagainya, tapi jangan kemudian dibayangkan codingnya disuruh tiba-tiba suruh buat aplikasi ya Pak ya. Jadi inilah cara-cara yang mungkin kembali lagi bahwa poinnya bukan apa tapi bagaimana cara mengerjakannya begitu atau bagaimana cara mengajarnya ke anak-anak. Dan target kita memang dua, anak mulai mengenal tapi juga menajamkan kemampuan belajarnya. Betul. Yang nanti mungkin bisa dimanfaatkan pada saat mereka sudah tumbuh lebih dewasa gitu ya. Itu mungkin sedikit tadi ya mengenai peningkatan literasi dan teknologi. Nah, beralih ke pembahasan selanjutnya Pak mengenai pemenuhan dan perbaikan sarana dan prasarana sekolah. Ini yang tadi juga bersinggungan dengan pemerataan tadi juga Pak. Nah ini seperti apa Pak? Karena kan bahwa tantangannya banyak, bahwa kita punya tantangan dengan siswa-siswi yang literasi dan masih rendah dan sebagainya. Cuma di sisi lain kita juga punya tantangan bahwa sarana dan prasarana ini juga belum merata misalnya. Nah itu seperti apa Pak? Program prioritas ini kan pemenuhan dan perbaikan sarana prasarana pendidikan dan ini salah satunya nanti di salah satu prioritasnya adalah renovasi sekolah. Harapannya adalah bahwa anak-anak sekarang ini jangan sampai kemudian mereka sekolah di tempat-tempat yang mungkin tidak representatif untuk sekolah gitu ya. Dan ini kalau di sekitar kita di sini mungkin sudah sedikit ya sekolah-sekolah yang tidak layak ya, tapi mungkin di beberapa lokasi juga masih banyak sekolah-sekolah yang, dan kan kita kadang-kadang juga dengar atau baca atau nonton gitu ya, ada rumah sekolah yang atapnya jebol, ada sekolah yang, dan ini menjadi salah satu prioritas. Dan harapan kita memang dengan dilakukannya upaya memperbaiki sarana prasarana sekolah ini, anak-anak bisa mendapatkan ruang belajar yang lebih nyaman, lebih baik, sehingga mereka bisa mengakselerasi potensi mereka dan mereka juga lebih aman, lebih nyaman gitu ya. Karena kalau sampai bangunan-bangunan sekolah itu tidak layak huni, itu kan juga selain tidak nyaman juga berbahaya gitu. Kalau tiba-tiba nanti atapnya rubuh gitu ya, tentu menjadi sesuatu yang sama sekali tidak kita inginkan bersama. Dan ini di tengah berbagai program yang diluncurkan kementerian dengan keterbatasan anggaran yang mungkin sekarang digunakan untuk bermacam-macam, memang prioritas salah satunya adalah bagaimana mendorong untuk sekolah-sekolah yang belum layak ini nanti bisa direnovasi ya. Bahwa nanti mungkin seberapa banyak ya nanti kita akan baca dengar angkanya berapa yang mungkin bisa dialokasikan ya. Tapi memang salah satu niatan yang sekarang diupayakan adalah sekarang ayo kita coba pastikan upaya bareng-bareng sekolah-sekolah ini layak gitu ya, untuk digunakan gitu ya. Sehingga renovasi ini tidak sekedar mengejar proyek renovasi ya. Tapi memang pemikirannya adalah bagaimana anak-anak itu di sekolah, yang sekolahnya itu ya layak, gitu ya, aman, kalau bisa nyaman, sehingga intervensi pendidikan yang kita berikan bisa lebih masuk, gitu. Sehingga harapan kita nanti ke depan kualitas guru lebih baik, sarana prasarana yang lebih nyaman, kemudian terakumulasi menjadi sebuah layanan optimal bagi peserta didik kita, sehingga generasi kita yang akan datang bisa jauh lebih baik dibandingin sekarang. Itulah. Karena mungkin dari apa yang tadi disampaikan dari awal gitu, mungkin ya Pak, salah satu hal yang mungkin perlu dipenuhi adalah bahwa sarana prasarana juga harus mendukung gitu artinya Pak, untuk mencapai tadi
selalu ada kaitannya dengan literasi numerasi dan sebagainya gitu. Itu akan tercapai jika siswa-siswinya juga belajar dengan nyaman, tanpa kekhawatiran bahwa bangunan ini kan roboh kalau kena angin misalnya gitu ya Pak ya. Jadi hal seperti itu juga mungkin jadi hal yang penting. Bocor gitu ya, hujan, basah gitu ya. Ya, yang sering kadang kita baca kalau bisa harapan kita emang dari Kementerian sekarang mencoba untuk meminimalisir itu dengan memberikan salah satu prioritasnya adalah tentang renovasi sarana prasarana ini. Oke. Dan selain itu Pak, yang terakhir adalah masuk ke program prioritas yang ke-6, yaitu pembangunan bahasa dan sastra. Nah, ini mungkin bisa dijabarkan sedikit Pak, seperti apa sih sebenarnya pembangunan bahasa dan sastra? Karena kalau kita ngomongin soal pembangunan bahasa dan sastra atau bahasa gitu misalnya, kita ngerasa atau orang awam setidaknya ngerasa bahwa sepertinya bahasa kita baik-baik aja gitu misalnya gitu. Tapi seperti apa Pak pandangan dari Bapak sendiri? Ya, ada 3 hal yang menjadi prioritas ya di sini ya. Yang pertama pemertabatan bahasa dan sastra Indonesia, kemudian pelestarian bahasa dan sastra daerah, kemudian penginternalisasian bahasa dan sastra Indonesia. Ini saya kira ini juga menjadi bagian yang sangat krusial karena peran bahasa sendiri sangat penting. Dan misalkan contoh kasus bahasa daerah ya. Sekarang ini banyak anak-anak kita yang bahkan bahasa daerahnya nggak bisa. Nggak tahu. Hanya tahu satu bahasa aja gitu ya, nggak tahu bahasa aja. Bahasa Indonesia kan memang penting, tapi kita punya kekayaan bahasa daerah. Karena kalau udah hati-hati kita jaga, bahasa daerah yang kita punya yang merupakan warisan luhur dan itu luar biasa, itu bisa hilang. Misalkan di sini di Jogja ya bahasa Jawa, banyak di antara kita yang tidak pintar bahasa Jawa. Orang tuanya tidak bisa bahasa Jawa, anaknya kemudian tidak dicari, semakin tidak bisa. Makin kesini makin hilang gitu ya. Makin hilang. Dan kemudian kalau kita tanya ke anak-anak apa mata pelajaran paling sulit, dulu kita jawab matematika. Lalu sekarang dijawabnya bahasa Jawa. Nah itulah posisinya. Bahkan di zaman saya aja sudah susah tuh bahasa Jawa. Sudah jadi mata pelajaran yang menakutkan. Dan bahasa daerah itu kan sesuatu yang luar biasa ya. Bahasa itu sebenarnya luar biasa. Yang kalau tidak diurus ya betul-betul akan hilang. Sekarang kita begitu nyaman dengan bahasa Indonesia dan itu tidak buruk juga. Tapi kenyamanan kita menggunakan bahasa Indonesia juga jangan sampai kemudian melupakan bahasa daerah yang kita gitu punya, yang itu sendiri kekayaan yang luar biasa. Kalau sampai hilang ya eman-eman gitu ya. Dan ini menjadi PR besar kita karena ya faktualnya mulai redup juga ini bahasa-bahasa daerah di kita ya. Anak-anak SD kelas 4 aja misalkan ya, paling sulit bahasa daerah. Kadang-kadang PR-nya kok orang ketemu-ketemu ngerjakan apa sih gitu ya, nerjemahkan bahasa Jawa ke Indonesia. Nah, kalau ngomongin soal itu Pak, seperti apa Pak implementasi di sekolah sendiri, guru-guru membangun ini semua tuh dengan cara-cara seperti apa? Bisa diberikan contoh? Kalau ada beberapa macam sebetulnya mekanisme sebetulnya. Kalau sekarang kan kalau di kurikulum kita juga, kurikulum harapan kita juga bisa menjadi salah satu muatan lokal, bahasa daerah bisa. Tapi penggunaan bahasa daerah sehari-hari di sekolah juga mungkin kadang-kadang bisa didorong juga. Atau guru-guru bisa mengenalkan penggunaan bahasa daerahnya juga gitu ya. Apalagi misalkan di sekolah-sekolah yang dasar. Di PAUD, di sekolah dasar gitu ya, ada hari bahasa Inggris. Betul, karena saking pentingnya bahasa Inggris menurut kita. Tapi kali bisa juga hari bahasa Jawa. Saking pentingnya juga bahasa Jawa gitu. Nah itu nanti mungkin sekolah punya mekanisme masing-masing ya, dan yang disesuaikan gitu. Yang disesuaikan dengan situasinya juga. Bahkan sekarang kan baju daerah kan juga kita dorong juga. Hari-hari tertentu kita diminta untuk menggunakan baju daerah, sehingga anak-anak juga mengenal baju daerah menjadi terjaga gitu ya. Dan ini satu saya kira yang sangat baik, dan ini menjadi salah satu prioritas yang akan dilakukan oleh kabinet yang sekarang, yang harapannya memang kekayaan yang kita punya itu bisa kita jaga dan kita manfaatkan tentu ya, sehingga yang sudah ada di kita, hasil luhur kita itu ya jangan sampai pelan-pelan justru hilang pada saat kita menjadi generasi penyambungnya harusnya ya. Jangan sampai nanti menjadi generasi yang memutuskan gitu ya. Nah, itulah. Oke. Luar biasa Pak. Ternyata udah 1 jam aja Pak. Ya. Ada 6 prioritas. Untungnya 6 program tadi bisa tersampaikan, karena tadi saya cukup khawatir nih kayaknya nggak sampai bisa 6. Tapi alhamdulillah bisa 6-6-nya tadi sudah sempat kita coba bahas sedikit terkait dengan 6 program prioritas. Tapi mungkin sedikit Pak, ada closing ceremony, ada closing nggak sih Pak? Ada closing statement gitu dari Pak Sumaryanto terkait dengan hal ini.
atau bagaimana pesan-pesan yang mungkin disampaikan bisa disampaikan ke Bapak Ibu guru atau teman-teman semua yang sedang menyaksikan YouTube Guru Inovatif itu, Pak. Baik, Bapak Ibu guru semua, kaitan dengan program prioritas ini, saya kira memang beberapa tadi sudah kita bahas dan saya kira sesuatu yang baik gitu ya dan penting, dan mari kita nanti sambut dan kita bantu untuk bisa kita wujud nyatakan lebih dari sekedar keinginan atau kebijakan, tapi juga nanti terwujud nyatakan dalam sebuah aksi sehingga betul-betul nanti terjadi akselerasi peningkatan kualitas pendidikan kita. Tentu kita berharap bahwa ini menjadi bagian dari kerjasama kita semua, kerja bareng kita semua, dan saat ini juga beberapa masih dalam taraf penggodokan untuk lebih dioperasionalisasikan gitu ya, dan harapan kita jangan sampai kemudian nanti kita gagap, kita nanti kaget, kita nanti terkejut, atau kita nanti antipati dengan beberapa hal yang baru, karena kebaruan-kebaruan yang hadir harapannya memang bisa membantu kita menjadi lebih baik lagi. Bahwa ada yang kemarin sudah kita pelajari banyak dan kemudian sekarang ada beberapa hal yang sifatnya penguatan-penguatan, saya kira ini perlu kita respon secara positif. Jangan sampai kemudian nanti kita justru meresponnya dengan gagap, dengan gamang, dengan negatif, sehingga program prioritas ini betul-betul nanti bisa hadir diwujud nyatakan dalam bentuk program yang lebih operasional. Akhirnya peserta didik kita mendapat manfaatnya dan kita sebagai bangsa juga bisa mendapatkan manfaatnya bersama-sama. Tentu ini kita juga harus berusaha dan memang berusaha untuk bisa mengimplementasikan berbagai program kebaikan, itu kan menjadi bagian dari tanggung jawab kita bersama. Sehingga harapan kita tentu ketika kita masuk ke dalam arus perubahan ini, harapan kita juga kita bisa memberi warna untuk bagaimana perubahan itu betul-betul bisa menghadirkan kebaikan. Mungkin begitu aja. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk semuanya atas waktunya hari ini. Dan itu teman-teman dan Bapak Ibu semua, Bincang Guru Inovatif kali ini luar biasa sekali. Dan saya Fauzi, pamit undur diri. Salam Guru Inovatif.